Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar di sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada saya pribadi selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam akan melanjutkan tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kebetulan ini ada salah satu atensi dari salah satu para penggemar, yaitu saudara Rozikin yang ada di kota Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lebih abdulnya akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara Anda, Bung Jepri, di channel Sadam. Karena saya juga seperti kayak yang lain, Bung Jepri. Saya senang sekali dengan Anda. Karena kami lagi banyak belajar tentang masalah agama, Bung Jepri. Apalagi di channel Sadam lengkap sekali ya. Yang tadinya saya nggak tentang masalah dunia lain, tentang masalah ruqyah, tentang masalah kodam-kodam dan sebagainya. Saya jadi dapat memahami dan dengan mudahnya saya menyerap ilmu yang ada. Kurang lebih saya 3 minggu saya mengikuti channel Anda, Bung Jepri. Mudah-mudahan saya baru sempat kali ini membuatkan atensi, Bung Jepri. Mudah-mudahan lekas dimuat, Bung Jepri ya. Harapan saya, Bung Jepri tetap jaya mengudara, Bung Jepri, bersama kru di mana adanya radio RAS yang ada di channel Sadam dalam kondisi sehat walafiat. Pertanyaan begini saya, Bung Jepri. Akhir-akhir ini kan kawan-kawan saya kan pedagang, suka pada ngeluh, lantas katanya sepi dan lain sebagainya. Apakah ada doa-doa untuk ketetapan hati, Bung Jepri, supaya kita jiwanya tenang? Mohon dijelaskan tentang masalah ketetapan Allah, termasuk tadi untuk ketetapan hati, Bung Jepri. Terima kasih atas jimatnya atin saya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku, yaitu saudara Rozikin yang ada di kota Jakarta Utara ya, tepatnya di Tanjung Priok. Terima kasih atas bergabungnya Anda bersama Radio RAS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda tentang masalah usaha ya, dagang. Katanya banyak kawan yang sedang ngeluh dan lain sebagainya, dan minta doanya tentang ketetapan hati. Ini memang sehubungan dengan adanya ketetapan Allah ya, dengan usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara Rozikin yang ada di Tanjung Priok dalam kondisi sehat ya. Kembali kepada pertanyaan Anda. Tiap hari, tiap waktu, tiap jam, menit ataupun setiap saat Allah sudah menentukan tidak bertambah atau berkurangnya rezeki kita. Jadi kembali kepada saudaraku Rozikin, mungkin Anda sudah banyak mendengar aduan-aduan dari kawan Anda yang berdagang ya. Jadi yang namanya rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ataupun sedikit sudah diputuskan. Namun jangan lantas kita berkata, kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya segitu-segitu aja. Itu pemikiran tidak sehat. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin, kita tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kayak kembali tadi, sesuai dengan pertanyaan Anda ya, menyinggung soal masalah ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketetapan hati ya. Jadi nanti Anda amalkan di amalan-amalan tersebut, yaitu coba diperhatikan ya. Amalan ketetapan hati ya. Amalan ketetapan hati yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma muqallibu ya, saya ulangi lagi ya. Amalan ketetapan hati, Allahumma muqallibal qulub. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu dan kepada ketaatan kepadamu. Untuk saudara Rozikin, usahakan ini diamalkan sebanyak-banyaknya, termasuk surah Al-Fatihah, ayat kursi ya. Semuanya bagus, doa-doa ya. Karena Anda menyinggung masalah ketetapan hati,
di sini saya menyinggung tentang masalah Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu dan ketaatanku kepadamu. Seperti itu ya. Dan kembali lagi kepada saudara Rosikin, yang namanya usaha, memang kita tetap berusaha semaksimal mungkin, misalnya dagang dari pagi sampai sore. Kalau memang ternyata alhasil belum ada tamu, belum ada pembeli, kita tetap tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil duduk, sambil berdoa, zikir apa saja bagus yang menunjukkan yaitu kalimat-kalimat Allah ya. Jadi kita di situ dituntut masalah kebersihan hati. Makanya tadi Anda menyinggung masalah minta ketetapan doa hati ya. Jadi ketetapan hati supaya jiwanya tenang, kuat dan yakin kepada Allah ya. Jadi Allah hanya menuntut kita suruh berusaha semaksimal mungkin. Bagaimanapun, insya Allah kalau kita mau usaha dengan satu niat ikhlas, Allah akan memberikan rezeki ya. Sekalipun di situ ada ketentuan, memang kamu ukuran rezeki segini, tidak kurang tidak lebih, bukan seperti itu yang kita pikirkan. Akan tetapi kita tetap berusaha, dan kita tidak wajib untuk menilai, menakar-nakar tentang masalah bagaimana usaha kita, pendapatan kita. Kita kembalikan, serahkan kepada Allah. Kita tetap berusaha ya, usaha dan usaha seperti itu. Kembali lagi pada doa tadi ya, tentang masalah ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atik ya. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu dan ketaatan padamu. Seperti itu ya. Nanti Anda dibolak-balik di video ini supaya lancar ya. Nanti ini buat menambahkan doa-doa supaya jiwa Anda, hati Anda tetap dalam kondisi tenang ya. Ditambah dengan amalan-amalan yang lain bagus. Mau surat Al-Fatihah apa saja bagus ya. Kembali kepada saudara-saudaraku, bahwasanya Allah sekalipun sudah memberikan satu ketetapan, ini rezeki kamu sekian, banyaknya sekian, tidak kurang tidak lebih. Jadi kalau kita punya pikiran seperti itu, lantas kita tidak mau usaha, bagaimana kita mau mendapatkan rezeki? Tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Alright, Rabora ya, usaha sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbidu wa qarib, maka kita berusaha, berupaya ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah, diberi kemudahan dalam usaha kita. Insya Allah dengan usaha kita, dengan satu niat ikhlas, Allah akan memberikan rezeki yang lebih, dengan jiwa yang tenang, seperti tadi tambahan-tambahan doa tadi, ketetapan hati ya. Insya Allah kita akan merasakan kelebihan-kelebihan tadi. Kembali kepada saudaraku, jadikanlah kita ditugaskan kepada hamba Allah dari Allah ya, bahwasanya kita suruh berusaha semaksimal mungkin, berupaya usaha ya. Jangan sampai kita merasa dirinya kayak seperti tadi, merasa gundah, merasa kepikiran bagaimana. Ini seolah-olah kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Sekalipun ada ketetapan, akan tetapi Allah akan memberi kemudahan kepada hambanya yang selalu berusaha tawadu di hadapan Allah. Yang tadi katakan alright Rabora, usaha doa sambil berusaha, seperti itu. Doa kita supaya nyambung di hadapan Allah, usaha dagang misalnya. Insya Allah dengan usaha kita, dengan doa kita, Allah akan membantu hambanya. Kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fa anfusakum naro, fu anfusakum naro. Jadi selamatkan keluarga kita, jauhkan dari api neraka. Kembali kepada saudara Rosikin, bahwasanya kalau kita mau ada ketetapan, misalnya
kamu masuk neraka pada akhirnya. Kamu pada akhirnya miskin, kamu pada akhirnya kaya. Kalau kita berpikir seperti itu, ini tidak dibenarkan. Jadi kita sekalipun sudah ada ketentuan dari Allah, itu kan sebagai rahasia Allah. Itu menjadi urusan Allah. Kita tidak wajib untuk menilai dan mengukur atau menakar-nakar tentang hal keberhasilan itu. Itu sebagai menjadi urusan Allah. Kita hanya sebagai hamba Allah untuk berusaha, berupaya semaksimal mungkin seperti itu ya. Seperti kayak anaknya Azar ya, ayahnya Nabi Ibrahim. Seperti apa? Beliau mendidik anak. Beliau anaknya labil tentang muslimin ya. Dan kembali lagi pada Nabi Nuh alaihissalam juga seperti apa cara mendidik anak. Dia juga tidak masuk Islam. Kembali kepada saudara Rosikin, bahwasanya kita sebagai hamba Allah memang kita harus tawakaldu ilallah, satu niat ikhlas, kita diberi kekuatan kesabaran, usaha dan upaya sebagaimana mestinya. Insya Allah dengan kita tidak pernah lelah, selalu tawadu, sabar ya, man sabar. Insya Allah Allah akan beri kemudahan dengan jiwa yang tenang sambil usaha, doa ya tadi. Insya Allah Allah akan memberi kekuatan ya. Jadi walladzi jahadu fina layadiyana subulana. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Kita untuk dituntut oleh Allah untuk usaha ya, berupaya bagaimana caranya kita berusaha dengan sesuai dengan syariat Islam yang ada ya. Jangan sampai melenceng. Satu niat ikhlas, dibarengi ikhlas niat karena Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan Allah akan mengabulkan. Allah wajalah ya. Demikianlah saudara yang ada di Tanjung Priok, mudah-mudahan Anda puas walaupun sedikit, namun untuk membantu wawasan buat kita semua, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, edisi religi tanya jawab edisi religi. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.